Manuver rezim Jokowi mendowngrade Anies melalui JIS gagal lagi. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Renovasi JIS hanya pengalihan isu korupsi BTS yang melibatkan banyak pejabat. Bukan saja melibatkan Menpora Dito Aryo Tejo, suami Puan dan Happy Hapsoro, tetapi juga disebut-sebut melibatkan Jokowi dan anak-anaknya. Pantas saja begitu Dito dipanggil kejaksaan, besoknya ada orang misterius yang mengembalikan uang tunai 27 miliar ke Kejaksaan Agung. Diduga di belakang Dito banyak pejabat yang bakal terseret korupsi. Seriuskah Kejagung menangani kasus korupsi BTS ini? Kenapa harus ngurusi JIS? Begitu bersemangatnya rezim Jokowi untuk menghancurkan reputasi Anies melalui JIS dengan dalih renovasi. Akhirnya menjadi bumerang. Terjadi penolakan besar-besaran. Penolakan bukan saja datang dari masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat internasional mengecamnya. Erick Thohir menjadi bahan olok-olok wartawan luar negeri. Jika rezim Jokowi tetap mau mengobok-obok JIS, ada potensi gelaran Piala Dunia usia 17 dibatalkan, karena dianggap adanya intervensi politik dari pihak rezim Jokowi. Semua ini berawal dari pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo, yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan agar JIS direnovasi. Nah, para menteri pun berlomba mencari-cari kekurangan JIS yang, katanya, belum standar FIFA. Erick Thohir mempermasalahkan akses pintu yang baru satu dan perparkiran, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memasalahkan soal rumput yang belum standar. Ada lagi yang mempermasalahkan akses bus para pemain, yang tidak bisa dimasuki bus besar, dan lain-lain, yang kesemuanya itu hanya dilandasi atas kata-katanya. Padahal orang yang memberi informasi adalah orang yang bukan ahli dan tidak paham permasalahan. Merasa mendapat celah kelemahan karya Anies, akhirnya digoreng sedemikian rupa hanya untuk menjatuhkan Anies Baswedan. JIS adalah stadion berkelas internasional berstandar FIFA, yang dibangun oleh 100% tenaga ahli dari dalam negeri, dengan konsultan khusus dari Inggris rekomendasi FIFA yaitu Buro Hopol. Tapi gara-gara intervensi rezim Dungu, nama JIS saat ini hilang dari situs Buro Hopol. Para ahli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri telah menyatakan bahwa JIS itu sudah standar FIFA, bahkan banyak kalangan yang menyatakan telah melebihi standar FIFA. Hanya karena urusan politik pencitraan dan kebenciannya kepada Anies, JIS sengaja diobok-obok untuk mencari panggung politik. JIS mau direnovasi. Tak tanggung-tanggung biaya renovasinya mencapai 5 triliun, padahal pembangunannya saja cuma menelan 4,5 triliun. Jika nalar rezim waras, harusnya dengan dana sebesar itu, bikin stadion baru saja, bukan merenovasi bangunan yang sudah ada dan masih baru. Anies sendiri menanggapinya santai saja, dan menyatakan kalau JIS itu bukan milik dirinya, tetapi milik bangsa Indonesia. Artinya, Anies tidak merasa sakit hati jika JIS mau direnovasi. Tetapi masyarakat yang berakal sehatlah yang menentang renovasi itu, karena tidak proporsional dan syarat muatan politik, juga bisa menjadi lahan korupsi baru. Jika rezim Jokowi tidak juga menyadari bahwa dengan mendowngrade Anies Baswedan, dipastikan berujung jadi bumerang, blunder, dan kontraproduktif. Rakyat menilai kalau Anies sudah on the track, berada di jalur yang benar. Sehingga mayoritas rakyat Indonesia berada di belakang Anies dan mendukung sepenuhnya langkah Anies. Pada akhirnya, bukan saja para menteri, yaitu Dito Aryo Tejo, Erick Thohir, dan Basuki Hadimulyono yang dipermalukan masyarakat Indonesia dan dunia, tapi juga citra buruk kepada Jokowi, menambah referensi buruk yang selama ini sudah dicap masyarakat. Adakah peristiwa ini menjadi penyadaran dan pembelajaran bagi pihak-pihak yang punya penyakit hati? Wallahu a'lam.